Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk sosialisasi ya mengenai rencana pembelajaran dan buku ajar ya dari mata kuliah Teknologi Pengemasan Hasil Perikanan. Ya mungkin nanti di semester depan bagian dari mahasiswa yang ada di Zoom meeting ini akan mengambil mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya bagian dari rangkaian kami ya untuk mensosialisasikan harapannya nanti anak-anak sudah tahu apa yang akan diperoleh ya ketika pembelajaran di semester depan gitu. Nah, ini langsung saja masuk ke kontennya. Ini bisa dilihat nggak? Masih loading, Pak. Oke, Pak. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini rencana pembelajaran semester. Nah, jadi semua mata kuliah itu punya rencana pembelajaran semester. Jadi ada capaian pembelajarannya seperti apa gitu ya. Jadi di sini ada menunjukkan sikap yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau ada tuntutan tentang hal-hal yang berhubungan dengan harus berani bertanggung jawab, itu bagian dari capaian pembelajaran sikap ya. Hampir rata-rata semua mata kuliah itu ada gitu ya. Nah, ini khususnya di mata kuliah Teknologi Pengemasan Hasil Perikanan. Nah, kebetulan dosen pengembang RPS dan koordinator mata kuliah ini penanggung jawabnya itu saya. Nanti akan dibantu oleh tim teaching ya dengan Bu R. Mariutasari. Di sini banyak yang bisa saya sampaikan. Ada kriteria seperti mampu memformulasikan permasalahan dalam bidang pendidikan berdasarkan konsep, materi, ajar, model, dan strategi pembelajaran. Nah, jadi mata kuliah ini itu sudah menuntut kalian bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahannya seperti apa, Pak? Permasalahannya yang pastinya berhubungan dengan teknologi pengemasan gitu ya. Nah, eh jadi nanti harapannya ketika sudah menyelesaikan mata kuliah ini, ya mahasiswa tidak hanya bisa membedakan jenis kemasan, tapi juga bisa menjelaskan eh kira-kira teknologi apa yang tepat untuk mengemas produk olahan perikanan. Gitu ya. Nah, ini pokok-pokok materi pembelajarannya. Di sini banyak ya, ada pengetahuan ruang lingkup pengemasan, jenis-jenis kemasan plastik, logam, kemasan biodegradable. Biodegradable itu artinya mampu diuraikan oleh alam gitu ya. Nah, jadi ini nanti bakal masuk ke permasalahan yang ada sekarang gitu ya. Masalah sekarang itu kan masalah lingkungan ya. Banyaknya kemasan plastik yang dibuang begitu saja mungkin di laut atau mungkin ditimbun di dalam tanah yang mungkin akan sangat lama untuk diuraikan. Mungkin kita sudah jadi fosil pun kemasan itu belum akan hancur jika menggunakan kemasan yang eh, seperti saat ini ya, seperti plastik gitu ya. Eh, Banyak sekali gitu ya jenis-jenis plastik itu aja banyak sekali yang digunakan gitu ya. Nah, nanti uraian tentang kemasan biodegradable itu teknologi kekinian lah. Kira-kira sekarang kita udah ngomongin tentang bioplastik gitu ya. Misalnya ada penelitian kakak tingkat kalian buat sedotan ya dari bahan rumput laut itu dijadikan pengganti untuk sedotan plastik gitu ya. Banyak hal yang bisa dieksplor dari mata kuliah ini. Saya yakin nanti setelah mengambil mata kuliah ini kalian bakal banyak ide yang bisa kalian garap untuk penelitian. Terus ini referensi ya dari pertemuan ini sebetulnya di sini juga ada nih penentuan umur simpan. Nah, jadi kalian sudah overlap sebetulnya dari pertemuan rekayasa proses ya karena kalian sudah mengambil rekayasa proses. Nah, di segmen pertemuan ini juga akan ada membahas tentang penentuan umur simpan. Jadi eh, kalian bakal lebih expert deh di sini gitu ya. Di rekayasa seandainya nanti teman-teman belum begitu paham, ini akan diulangi lagi dengan kondisi permasalahan yang akan berbeda. Gitu ya. Setiap produk dikemas itu akan berbeda apa namanya kondisi umur simpannya gitu. Itu akan berbeda-beda tentang sistem labeling,
teknologi kemasan cerdas dan kemasan aktif. Jadi ini yang sedang diteliti oleh kakak tingkat kalian, Pak Dila Tahir dan Aini Sapitri. Terus metode pengujian bagi bahan-bahan kemasan gitu ya. Nah, jadi anak THP ngomongin tentang isu lingkungan ya tetap akan nyambung gitu. Meskipun kita tidak langsung terjun di di laut mungutin sampah atau bagaimana, tapi kita sebetulnya berperan di sektor hulunya. Nah, jadi sampah yang ada di laut itu sebetulnya sektor hilirnya setelah dipakai oleh manusia, nggak bisa diapa-apakan, dibuang begitu saja, tidak ada tempat penampungan sampah atau bagaimana, atau bisa jadi perilaku orang gitu ya. Nah, kita tuh main di sektor hulunya, yang kita perbaiki itu industrinya. Nah, kalau industrinya bisa kita perbaiki, ya udah pasti sektor hilirnya tentang masalah sampah dan lain-lain itu bisa kita atasi gitu. Jadi ini banyak pertemuannya. Eh, Syarat mata kuliah ini pastinya kalian sudah lulus biokimia umum dan dasar-dasar teknologi hasil perikanan. Saya yakin kalian sudah lulus. Eh, eh, Mahasiswa THP rata-rata sudah lulus. Ini tahapan pertemuan kita gitu ya. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pengemasan hasil perikanan, mampu menjelaskan jenis-jenis kertas, jenis-jenis plastik gitu ya. Nah, jadi di tahap-tahap pertemuan ini kalian akan berbicara tentang jenis dan klasifikasi kemasan. Harapannya ketika setelah menyelesaikan pertemuan satu sampai pertemuan dengan oke, aduh, halo, halo, halo. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Sampai dengan Bisa, Pak. UTS ini kalian sudah bisa menentukan jenis kemasan, klasifikasi hanya dengan menyentuh kemasan plastik aja kalian nanti udah tahu jenisnya itu. Oh, ini kemasan polipropilen. Oh, ini kemasan low density polyethylene. Oh, ini kemasan high density polyethylene. Itu bisa kita dengan cara menyentuhnya aja kita udah tahu tuh. Nah, kriteria-kriteria itu yang akan diajarkan nanti di pertemuan sampai sebelum dengan UTS. Nah, Pak kok kayak jualan plastik? Tidak gitu. Jadi kita tuh langsung tahu jenis kemasan yang tepat gitu ya. Misalnya gini, saya ingin menyimpan kerupuk gitu ya. Menyimpan kerupuk yang sudah digoreng dalam waktu yang lama atau kerupuk kering yang kemarin di tempat Bu Emi gitu ya. Itu di dalam waktu yang lama. Itu kemarin saya sentuh, saya lihat plastik aja saya udah tahu itu pasti kemasan jenis kemasannya itu high density polyethylene. Ada juga kemasan high density tapi hybrid dia dikombinasikan dengan aluminium foil. Nah, aluminium foil itu bukan jenis plastik lagi tapi jenis kemasan logam karena di situ sudah memanfaatkan aluminium. Jadi banyak tuh kalau teman-teman ngikutin perkuliahan ini nanti harusnya sih kalian punya kompetensi ya, punya luaran perkuliahan yang seperti itu gitu. Ya dengan meraba saja kita sudah tahu ini barangnya apa nih gitu ya. Nah, setelah UTS itu nanti kita akan masuk ke pertemuan pendugaan umur simpan. Nah, kemarin Bu Emi itu menyampaikan gimana sih Bu untuk mengetahui kadar luarsa. Nah, dia ngomong ya diamati, ada yang saya amati sekian minggu atau sampai berapa bulan, ada mungkin tahan 1 tahun. Nah, metode yang seperti Bu Emi itu namanya metode Extended Storage Studies. Jadi metode ISS ada kita akan pelajari, cuman metode ini ya punya kelemahan. Eh, Harus mengamati misalnya kayak kerupuk 1 tahun ya kalian melakukan pengamatan 1 tahun tiap bulan sekali kalian amati. Jadi kan buang-buang waktu. Nah, sedangkan kita sudah punya metode akselerasi yang lebih ideal gitu. Namanya metode Arrhenius. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti di rekayasa proses dan di mata kuliah ini gitu ya. Ngapain kita buang-buang waktu 1 tahun ya, 1 minggu atau 2 minggu aja kita udah langsung bisa menghitung gitu ya. Kita bisa langsung melakukan ramalan yang presisi dan apa namanya tepat gitu ya. Jadi nggak bakal butuh waktu lama gitu. Itu gunanya kita belajar, gunanya kita punya ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi bisa mengefisiensi segala sesuatu. Jadi nggak boros gitu. Dah.
Selanjutnya di sini kalian akan diperkenalkan dengan sistem labeling. Bahkan untuk melabelkan saja itu kita punya kriteria bagaimana kita memilih warna. Semua warna itu punya filosofis gitu. Contohnya ketika saya menggunakan warna kuning kalau di Melayu itu lebih cenderung pada glory. Nah, bisa jadi kalau the yellow jacket di UI warna kuning itu simbol kemakmuran gitu ya. Nah, jadi eh, dari sisi pemilihan warna aja kita sudah harus punya filosofinya seperti apa. Jadi ketika kalian mendesain kemasan, menentukan warna itu udah kalian tahu goalnya itu seperti apa, dream kalian punyanya seperti apa ketika kalian menyematkan warna hitam, putih, ataupun kuning dan lain-lainnya ya. Nah, itu kalian sudah harus tahu. Jadi eh, di sini kalian akan belajar tentang itu dan semakin banyak menggunakan warna itu juga punya konsekuensi. Pada saat proses perizinan itu akan semakin mahal. Kemasan ketika kita cetak semakin banyak warna itu juga akan semakin mahal. Jadi kalian harus bisa memilih beberapa warna yang paling ideal untuk kemasan kalian. Jadi nggak main asal-asal nyari warna aja gitu ya. Nah, di sini nih ini tahapan yang paling jauh sebetulnya tentang teknologi perkembang kemasan cerdas dan kemasan aktif. Nah, jadi trennya kemasan itu sekarang bukan hanya untuk melindungi produk, tapi sebagai media informasi yang inovatif gitu ya. Kemasan itu bisa berubah warna ketika produknya itu rusak. Nah, itu namanya kemasan cerdas. Ya, jadi kalian bayangkan misalnya Nurjana punya Epo-Epo tuh, itu kemasannya bisa berubah warna. Ketika kemasan itu berubah warna, bagaimana kondisi mutu dari produknya? Nah, itu udah bisa kita nilai itu dari kemasan yang berubah warna itu gitu. Terus kalau kemasan aktif seperti apa, Pak? Nah, kemasan aktif itu nanti kalian akan belajar gimana caranya produk yang kita kemas itu misalnya dia bisa bertahan selama 5 bulan. Ketika kita manfaatkan teknologi kemasan aktif, dia bakal lebih panjang lagi. Bisa disimpan selama 1 tahun. Nah, itu kan kalau di industri menguntungkan. Itu ya, ketika pesanan lagi banyak, kita bisa ini ya bisa menyimpan produk kita dalam waktu yang banyak dalam waktu yang lama di storage kita ataupun di gudang kita gitu ya. Jadi kita nggak pernah kehabisan stok misalnya. Nah, terus terakhir adalah mahasiswa mampu mendesain dan menentukan metode pengujian. Nah, jadi kemasan itu akan diuji. Contohnya adalah kertas. Uang kertas yang kalian pegang saat ini itu diuji loh, dilipat sekian ribu kali. Kalau nggak salah sampai 3.000 sampai 5.000 kali dilipat bolak-balik tuh. Sobek nggak dia? Itu namanya pengujian. Itu baru kertas, apalagi plastik dan lain-lain. Nah, kalau plastik itu nanti akan diuji tuh ketika ditarik berapa panjang dia putus gitu ya, nanti akan dilihat elastisitasnya dan semuanya, kerapatan plastik juga pasti diuji. Nah, itu punya metode uji semuanya. Produk yang sekarang kelihatannya sepele untuk kantong sampah dan lain-lain sama kita gitu ya, itu padahal ketika diproduksi sebetulnya melewati proses uji. Makanya kita punya namanya SNI. Nah, standar standar nasional Indonesia atau BSN ya, Badan Standar Nasional. Jadi itu sudah terstandarisasi untuk plastik-plastik yang mungkin sudah masuk dalam di tempat store-store yang lebih maju ya. Nah, kalau plastik-plastik hitam yang sekarang banyak dijual itu kebanyakan sih karena plastik-plastik daur ulang ya. Nah, di pertemuan terakhir nanti kalian akan mempresentasikan tugas. Nah, tugasnya apa? Biasanya tugasnya dari awal itu udah saya kasih tahu. Silakan bentuk kelompok buat desain produk yang menarik, tidak boleh sama dan harus dibuat produknya dimasukkan ke dalam kemasan. Itu selalu tugasnya seperti itu. Itu tugas standarnya dari mata kuliah teknologi pengemasan. Meskipun nanti ada paket tugas lainnya juga gitu. Tapi itu tugas yang dari awal pertemuan itu langsung disampaikan. Jadi harapannya ketika kalian melewati semua mata kuliah ini kalian udah tahu harus ngapain gitu ya. Kan setiap pertemuan ini sebetulnya memperkuat diri kalian, memperkuat pemahaman kita bagaimana tentang teknologi pengemasan itu gitu. Ini suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Halo, halo. Aduh Pak, jelas sekali Pak. Gitu. Ya udah, kita lanjut gitu. Aduh Pak, jelas sekali Pak. Masya Allah, terima kasih. Nah ini sebetulnya bagan hierarkinya ya. Jadi teman-teman nggak akan mungkin bisa ngambil mata kuliah 9 dan seterusnya, gitu ya. Itu tanpa melewati proses mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini. Jadi ini dulu basicnya gitu ya. Basicnya di sini baru nanti kalian akan mendapatkan pertemuan 9, 10 dan seterusnya. Jadi ada mata kuliah itu biasanya sifatnya hierarki. Nah, kalau hierarki berarti memang harus diajarkan yang di bawahnya dulu. Tapi kalau seperti ini, vertikal seperti ini, sama seperti ini, horizontal seperti ini boleh dibolak-balik. Pertemuan mana yang lebih dulu? Misalnya saya mau masuk pertemuan 3 dulu lah, baru habis itu pertemuan 2 boleh nih. Kalau di posisi seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah Pak bisa. Oke, terima kasih. Memang Nendra semangat betul lah. Oke. Nah, ini konten materinya ya, buku ajar ya, gitu ya. Sudah pasti saya ini sebetulnya disusun 4 orang ya. Nggak cuman saya yang nyusun gitu ya. Ada Bu Marwita, ada Bu Yulia, ada Bu Sri Nopalina gitu ya. Nah, ini masih dalam proses perizinan nih ISBN-nya nih. Lagi saya urus gitu ya. Nah, cuman ini bagian dari suplemen pembelajaran kalian deh. Seandainya nih, wah dosennya sibuk terus. Nah, jadi saya sudah bisa memberikan bahan materi lain gitu. Tenang aja, ini tidak untuk dibeli kan. Nanti kalau udah ada e-booknya, saya bagiin aja gitu. Ngapain ya dijual gitu. Gratis untuk mahasiswa umrah, ya kan? Nah ini tentang deskripsi mata kuliahnya hampir sama dengan RPS tadi itu rencana pembelajaran. Jadi saya tuangkan ke dalam sini. Hanya di sini konten-konten materinya banyak yang saya padatkan. Total sekitar 102 halaman ya. Itu sama cover tapi ya, sama cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar gitu ya. Prakata sampai ke lampirannya gitu ya. Nah, jadi isinya sebetulnya hampir sama dengan pertemuan yang di RPS itu, cuman saya padatkan saja. Jadi biar nggak terlalu tebal ya. Nah, di sini udah ngomongin tentang fungsi dan peranan kemasan. Udah pasti fungsinya kemasan ya untuk melindungi produk, sarana promosi, media informasi bagi konsumen dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa nanti dibaca sama teman-teman kalau udah keluar ISBN-nya. Banyak di sini jenis-jenis kemasan produk perikanan, ada kemasan kertas. Kemasan kertas itu biasanya banyak digunakan di produk-produk yang sifatnya produk-produk kering ya. Jarang ya produk-produk basah, produk-produk perikanan yang dikemas dengan kertas yang mungkin paling mudah ditemui kalau di masyarakat itu ya terasi gitu ya. Itu biasanya pakai kemasan kertas tuh, kalau enggak kertas nasi gitu ya. Ada juga kalau sudah di ini ya pakai plastik gitu ya. Ini kemasan kertas, perkembangan kemasan kertas, kertas saja punya sejarah. Terus ini tentang kaca. Nah, produk-produk fermentasi dari produk perikanan itu banyak dikemas dengan kemasan kaca. Itu ya. Keunggulannya ya macam-macam. Kalau kemasan kaca udah jelas sifatnya itu inert ya. Apa tuh Pak inert Pak? Jadi dia tidak akan bereaksi dengan bahan atau zat kimia yang ada dalam produk, gitu ya. Itu namanya sifat inert, INERT inert, gitu ya. Kenapa bahan-bahan kimia itu dikemas dengan botol kaca? Karena dia tidak akan bereaksi, gitu ya. Nah, itu kelebihan dari kaca gitu ya. Ini masih bahasan kemasan kaca. Produk-produk kita yang semi basah itu pasti akan dikemas menggunakan kemasan kaca. Ada juga yang menggunakan kemasan kaleng. Yang paling mudah ditemui adalah sarden gitu ya. Terus asinan, bisa jadi yogurt, yogurt dari rumput laut, nah, gitu ya. Itu bisa cocok tuh dikemas dengan kemasan plastik atau kemasan kaleng gitu ya.
Oke. Terus ini masih banyak nih keuntungan dan kerugian kemasan kaleng. Semuanya itu punya plus minusnya ya. Jadi nggak ada yang sempurna gitu ya. Intinya yang membuat sesuatu itu sempurna ya cara kita melakukan dan kehati-hatian kita dalam mengemas produk gitu ya. Pasti dalam proses pengemasan bahkan pengalengan ikan di industri besar pun itu ada produk yang reject, ada yang gagal gitu ya. Nggak mungkin 100% jadi gitu. Tapi yang harus kita pastikan pada saat produk itu dilempar ke pasaran, dijual ke konsumen itu pastikan itu adalah produk yang sudah aman gitu. Nah, ini kemasan plastik, plastik itu banyak betul. Perkembangan plastik itu wah, sekarang udah banyak betul kemasan plastik ya. Sampai kemasan plastik yang komposit atau hybrid itu bisa ditemukan kalau teman-teman beli minuman ya, beli minuman di McD, di KFC itu sebetulnya sudah komposit ya antara kertas, plastik dan aluminium foil tuh kalau minuman-minuman yang di dalam ininya ya. Plastiknya itu dalam bentuk jenis styrofoam ya. Jadi styrofoam makanan itu juga itu adalah klasifikasi kemasan plastik. Styrofoam itu jenis plastiknya namanya polistiren gitu. Nah, interaksi bahan pangan itu maksudnya apa, Pak? Jadi bahan yang dikemas paling sederhana gini. Kalau teman-teman pernah beli gorengan tapi dikemas pakai koran. Nanti korannya itu tulisan di korannya itu nempel di gorengan bakwan kita misalnya. Nah, itu sudah terjadi tuh interaksi bahan kemasan ke dalam makanan. Itu yang paling sederhana kalau kita cari makanan di kaki lima. Tapi saya yakin masyarakat sekarang udah cerdas-cerdas deh, udah nggak pakai kertas koran lagi untuk membungkus eh, goreng bakwan atau goreng tahu ya. Sudah pakai kertas nasi yang bagus gitulah, nggak kayak dulu lagi. Terus ini masuk ke kemasan biodegradable. Ini kemasan ini sekarang lagi hit, nggak banyak sih karena ini bakal nyambung dengan kemasan cerdas dan kemasan aktif ya. Ini akan banyak nanti disampaikan ke teman-teman nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Masya Allah. Kalau ada boleh, kalau nggak ada ya udah. Wah, ini kemasan cerdas nih ya. Jadi ini daging ini nanti ketika sudah berubah warna seperti ini, kemasan cerdasnya itu, biosensornya itu udah pasti kita pastikan, wah ini udah nggak segar lagi nih. Meskipun secara visualnya masih segar, tapi secara kimianya udah nggak bagus nih. Berubah dia. Oke, itu saja. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada ya terima kasih. Halo, halo, halo. Halo, Pak. Ya, ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup, bisa kita ini dulu buka apa namanya? Video kalian dulu. Wah, gitulah. Mana nih Ayu, Erika, Alim? Wah, jangan-jangan pada botak rambutnya ya, nggak mau buka ini. Gitulah. Oke. Mana nih lagi Oke, tak, nih? Pak. Mana? Alim, wah tuh. Oke, Pak. Wih, ada Lilis Karlina Nawati ini siapa nih? Anak IKL, Pak. Oh, ngapain dia nih? Udah. Oh, Solehatul Zakia tuh. Belakangnya ada opa-opa Korea tuh.
Ini ada yang belum loh. Mana nih Septia, Rizka, Poppy, Melani. Bentar aja. Ini Solehatul nih gambarnya lo nggak gerak. Ada jaringan jangan-jangan. Halo? Halo, halo, halo. Poppy, Septika, Rizka. Oke lah. Bentar. Saya tag dulu. Aduh, aduh, aduh. Lah kok jadi mati lagi? Mana nih? Nur Zafira Tunisa ini nggak ada gambarnya nih. Nurjana nggak ada gambarnya nih. Ah, Ada, Pak. oke. 1, 2, 3. Mana senyum kalian? Senyum Pepsodennya dong. Oke, terima kasih. Entah kayak mana lah bentuknya. Nanti saya coba kirimnya. Senyum Wah. mahal. Senyum Pepsoden itu udah mantap kali lah. Ada yang keluar mukanya, ada Gaya, enggak, Pak. udahlah. Hah? Lupa gaya, Pak. Mana Bergaya lupa. Udahlah, nggak usah banyak gaya lah, udahlah. Udah malam juga, ngopi lagi kita. Asik. PUBG, Pak, PUBG.